Yang kedua tentunya harus fokus. Seorang kuasa hukum, lawyer yang namanya sudah sangat dikenal di Kota Palembang dan Sumatera Selatan khususnya, bahkan menggapai tingkat nasional dengan Bang Andre Macan. Apa kabar Bang Andre? Alhamdulillah sehat. Sehat bagai? Alhamdulillah. Oh, Bang Andre Macan ini kiprahnya tidak diragukan lagi. Banyak kasus, puluhan bahkan ratusan kasus yang beliau tangani dan rata-rata berhasil dimenangkan oleh beliau. Bang Andre Macan, boleh dikenalkan Bang nama aslinya sendiri siapa Bang? Banyak nggak tahu nih, taunya Andre Macan kalau lagi berurusan dengan hukum nih. Iya, jadi paling banyak kalau sekarang pengacara sebelumnya memanggil Andre Macan. Karena nama asli itu Andri Mailansa. Andri Mailansa itu nama KTP, nama asli, ya kan. Entah dalam proses berjalan di dunia pengacara ini, jadi ada julukan panggilan. Jadi dipanggil, disapa lah, disapa akrab itu Andri Macan. Dan bahkan banyak sekarang manggil bukan lagi pakai Andri, Macan aja, Bang Macan, Kak Macan, atau manggil Chan gitu tuh. Ya, sekarang jadi nempel. Dan bahkan karena panggilan-panggilan itulah yang kemudian sudah jadi akrab, jadi sapaan akrab. Nah itu saya kemudian mantapkan untuk menjadi nama kantor pengacara. Jadi nama panggung Bang bahasanya. Jadi ada kantor Andre Macan and Partner Law Firm. Nah itu kantor kita. Jadi sudah dikenal Andre Macan, begitupun lambang kantornya juga lambang macan. Kalau dengar nama Macan nih pemirsa, pasti orang ngelihatnya, oh ini orangnya seram nih pasti nih. Gede tinggi, ternyata orang yang ganteng bro, ganteng-ganteng Bang. Ini kalau boleh boleh tahu nggak Bang sejarah sehingga ketemu nama Andre Macan itu dari mana sih asal muasal? Kalau boleh tahu bocoran dikit lah, kok bisa menyandang nama itu? Nah Macan kalau sebetulnya kalau dipanggil Macan dengan julukan Macan itu dari SMA sebetulnya. Oh dari SMA. Tapi rata-rata memang yang akrab memanggil Macan itu di tempat tinggal atau kawan di luar sekolah gitu kan. Karena memang sebelum pada saat menjelang SMA itu kita kumpul di sering nongkrong bareng lah sama anak-anak yang sebetulnya banyak anak nggak sekolahan gitu kan. Jadi kumpul di situ. Nah mungkin karena kenakalan remaja, jadi kita masing-masing punya julukan. Julukan. Kalau dulu dipanggil Aan sebenarnya. Jadi Aan Macan, bukan Andre ya. Jadi Aan Macan. Jadi masing-masing kami, setiap orang itu punya julukan. Oh gitu. Ada Aan Macan, ada Adi Gepeng, gitu kan, ada Agus Buduk kayak gitu. Nah Macan ini nempel terus sampai sekarang gitu loh. Bahkan ya tadi saya katakan bahwa di dunia advokat khususnya di Palembang justru lebih nyaman manggil dengan sapaan Macan gitu loh, bukan lagi Andre. Boleh tahu nggak nih Bang Andre Macan, tahun berapa mulai menggeluti dunia pengacara atau kuasa hukum ini? Iya, sebetulnya itu dimulai dari masa kuliah. Sebelum ke pengacara ya. Saya kasih gambaran historinya dulu. Dari masa kuliah itu saya kuliah sebelum tamat SMA itu 2001, sempat nganggur 1 tahun karena waktu itu masih kesulitan lah dalam konteks ekonomi ya, finance. Jadi bayangan kita kuliah itu butuh biaya yang besar. Jadi karena belum punya biaya, nganggur 1 tahun. Di 2002 baru melanjutkan kuliah. Nah di masa kuliah itu ternyata di tempat kuliah itu ada yang namanya organisasi legal kampus. Organisasi legal kampus pada saat itu Dewan Mahasiswa. Nah kita aktif di situ. Nah ternyata pada waktu itu tahun 2002 itu masih zaman-zamannya suka berdemo. Demo aksi di lapangan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, advokasi masyarakat, misalnya petani, buruh dan lain-lain. Nah kita mahasiswa boleh dikatakan waktu itu aktivis mahasiswa yang berafiliasi di Lembaga Bantuan Hukum Palembang pada saat itu. Dan saya juga aktif di situ. Nah kemudian banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan kasus rakyat. Nah ternyata mahasiswa-mahasiswa itu ikut andil dalam melakukan advokasi terhadap hak-hak rakyat gitu loh. Yang paling banyak itu terkait dengan sengketa tanah petani dengan perusahaan, petani dengan pemerintah, kemudian kasus-kasus buruh, pekerja yang di PHK dan lain-lain. Nah dimulainya dari situ, mulai aktivitas hari-hari kita berkaitan dengan
akhirnya berkaitan dengan hukum. Advokasi hukum, advokasi hukum. Dan kemudian di LBH Palembang pada saat itu kan banyak sekali pengacara. Selain aktivis-aktivis mahasiswa, ada paralegal, waktu itu disebut paralegal lah, yang mereka yang belum pengacara dan ada pengacara. Nah, pengacara-pengacara itu yang aktif nanti di litigasinya untuk non litigasi. Nah, tadi mahasiswa bersama paralegal itu yang mengadvokasi. Nah, kemudian karena lingkungan kita pengacara pada saat itu, dan kemudian saya kuliahnya juga di Fakultas Hukum, jurusan hukum, jadi match gitu kan, match karena klop ya. Karena kalau tidak selesai dengan cara mediasi, artinya langkah hukum yang ditempuh. Benar. Nah, kemudian mengikuti proses itu sambil belajar, karena pengacara-pengacara itu mulai pada saat memang ada suatu permasalahan yang tidak tercapai kata sepakat yang harus ditempuh jalur hukum, artinya ada gugatan atau laporan pidana ke pihak kepolisian. Nah, kita ikut aktif monitoring itu, mengawal, sehingga cukup tertarik, wah seru juga nih masalah hukum gitu kan. Akhirnya di LBH setelah tamat kuliah kita tetap intens sama teman-teman di LBH Palembang, sehingga waktu itu ada pendidikan, mulai ada pendidikan pengacara, mengikuti pendidikan, dinyatakan lulus, dapat sertifikat, kemudian tidak berapa lama kemudian ada ujian advokat. Ikut juga ujian advokat, tapi pada waktu itu sulit sekali untuk bisa jadi pengacara. Oh, artinya tidak semudah sekarang. Tidak semudah. Waktu itu masih cuma ada pradi organisasinya. Belum banyak seperti ini, dan di tahun 2008 itu ikut ujian dari 311 peserta yang lulus 21 orang. Luar biasa. Jadi salah satunya kita ikut lulus di situ. Mantap. Jadi alhamdulillah. Nah, setelah itu magang. Nah, magang ini kan karena itu soal mekanisme peraturan dari pradi. Jadi setelah lulus pun kita belum bisa beracara, ikut magang dulu. Berapa lama? 2 tahun waktu itu magangnya, 2 tahun. Nah, dalam proses magang itulah banyak belajar, menggali terus terkait dengan bagaimana hukum acara, bagaimana melakukan pendampingan, interview dengan klien, kemudian advokasi baik di non litigasi maupun di litigasi. Ternyata LBH Palembang pada saat itu memang wadah untuk kita belajar gitu loh. Karena di situ banyak sekali kasus, mulai kasus kecil, kasus besar, kasus yang unik, ada semua di situ. Jadi banyak sekali, ada ratusan kasus bahkan ya. Iya, luar biasa, nggak pernah putus perkara di LBH Palembang pada saat itu. Pertama kali yang Bang Andri Macan hadapi ini kasus apa nih? Masih ingat nggak? Yang berkesan, saya lupa kalau yang pertama. Yang pertama lupa ya. Yang paling berkesan kasus perburuhan kalau nggak salah. Saya perburuhan. Ingat waktu itu ada buruh di PT Lonsum ya, di Oki waktu itu. Saya ikut terlibat di situ juga, tapi belum berstatus kuasa hukum gitu. Baru mengikuti. Tapi yang sangat berkesan itu saya ingat betul kasus di Mesuji, Sungai Sodong. Oh, daerah Mesuji. Ya, ada kasus sengketa tanah, sebetulnya plasma sih, dengan PT PT SWA kalau tidak salah, yang kemudian bertahun-tahun tidak ada penyelesaian, yang kemudian mengakibatkan adanya pembunuhan. Jadi ada 2 warga yang lehernya digorok, yang waktu itu kita identifikasi belum tahu, tapi sudah ada dugaan bahwa ada keterlibatan aparat ya, dugaan pada saat itu. Nah, kemudian tidak berapa lama kemudian ada 3 desa warga setelah mengetahui kejadian ada warganya yang meninggal, rata-rata mereka tuh keluarga. 3 desa ini kan satu menikah di desa ini karena dempetan, jadi ya, dulur semua gitu. Jadi keluarga semua. Jadi 3 desa ini datang menyerang perusahaan tadi gitu loh. Kemudian mengakibatkan 5 orang meninggal dunia pada saat itu. Nah, kami waktu itu di LBH Palembang diminta untuk mengadvokasi warga pada saat itu. Jadi melakukan investigasi di lapangan, dan luar biasa pemandangan di situ, yang darah di mana-mana, melihat mayat yang sudah tidak ada kepala. Artinya pihak warga dengan pihak perusahaan itu benar-benar terjadi. Iya, benar-benar konflik horizontal antara warga dan perusahaan itu benar-benar terjadi dan mengakibatkan hilangnya nyawa seorang. 5 orang. Nah, gitu, ada 5 orang dari perusahaan, ada 2 orang dari warga. Mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi nih pemirsa ya kasus-kasus seperti itu. Kalaupun memang dihadapi secara hukum, artinya memang harus masuk ke meja hijau yang harus diselesaikan secara kepala dingin lah. Iya, sebetulnya akar permasalahannya itu yang diselesaikan, masalah tanahnya.
masalah sengketa plasma itu kalau tidak diselesaikan maka ya terus-menerus akan bergulir gitu. ya itu gesekan-gesekan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi korban-korban selanjutnya. Sebenarnya itu dulu yang karena terlalu abai, kemudian masalah ini menjadi meluas, tidak menyelesaikan ya baik dari pihak pemerintahan maupun aparat penegak hukum, dan juga ya tentunya kesadaran masing-masing baik warga maupun perusahaan berkaitan untuk menghindari itu. Namun ternyata sama-sama abai, ya itulah yang terjadi seperti itu. Itu yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan karena proses itu tidak apa ya, prosesnya yang sangat panjang, bahkan sampai ke tingkat nasional. Kita juga minta Komnas HAM turun sampai gitu, ke pusat Mabes Polri gitu dan lain-lain. Tapi alhamdulillah masalahnya kelar. Ya seperti itulah, sekarang sudah cukup kondusif lah kalau dilihat dari sisi. Nah, kalau rekan-rekan pemirsa ini mau tahu nih Bang Andri, kantor Bang Andri sendiri di mana nih lokasinya? Ya, kebetulan kantor ada 2 ya, di Palembang. Di Palembang itu di Komplek Ruko B10 di Jalan Inspektur Marzuki. Kalau tahu Hotel Amaris, mungkin sekitar 500 meter dari Hotel Amaris masuk ke dalam, itu tepat di pinggir jalan. Itu sudah kita pasang plang cukup besar, kalau di jalan udah kelihatan kalau sekilas melihat sebelah kiri kalau masuk dari Amaris itu ada tulisan Andri Macan dan Partner Law Firm. Nah, itu kantor kita yang di Palembang. Jalan Inspektur Marzuki nih, kalau ada persoalan hukum masyarakat ataupun siapapun khususnya bisa masyarakat Palembang ya. Saya masyarakat Palembang nih khususnya bisa langsung datang ke kantornya Bang Andri di Jalan Inspektur Marzuki Bang ya. Ya, Pak Jo. Di Pak Jo, kalau bahasa di daerah sini daerah Pak Jo namanya. Pak Jo namanya. Kalau bahasa istilahnya pergi pacak balik berejo, kalau bahasa Palembang ya gitu. Artinya kan menyikapi dalam hal seperti ini, Bang Andri ini sudah terbilang sukses Bang. Amin. Amin. Doain makin sukses. Ada nggak sih kisi-kisi dan kiat-kiat tersendiri agar menjadi seorang pengacara yang sukses, gitu Bang? Mungkin bisa berbagi dengan rekan-rekan pemirsa Mata News TV. Ya, sebetulnya profesi advokat ini profesi yang menarik lah, apalagi kalau bahasa di undang-undang advokat officium nobile, ya kan, jadi profesi yang mulia. Artinya pengacara ini sudah sama dengan penegak hukum lainnya, jaksa, polisi. Jadi sama-sama penegak hukum. Nah, kalau kita lihat dalam konteks sekarang, itu rata-rata minat untuk jadi pengacara itu luar biasa. Makin ramai berarti? Makin ramai. Kalau kita lihat jumlah peserta, misalnya pendidikan khusus profesi advokat ya, itu selalu bertambah gitu. Apalagi kalau kita lihat dari perguruan tinggi yang ada fakultas hukum di situ, itu sangat ramai sekali. Semua peminat makin naik ya. Misalnya teman-teman yang SMA setelah lulus pasti berpikir ingin kuliah di fakultas hukum. Gitu ya. Artinya memang sangat terlihat sekali. Saya coba mensurvei beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan yang ada fakultas hukumnya, rata-rata full gitu. Full, ramai sekali. Dan minat mereka sebetulnya ya masing-masing orang punya cita-cita dan keinginan tersendiri ya kan, setelah itu mau jadi apa. Tapi kalau kita lihat diskusi sama teman-teman mahasiswa hukum yang juga ada magang di kantor kita, ketemu di jalan lain-lain, rata-rata mereka berminat gitu loh untuk menjadi pengacara. Ya kan, apalagi ada satu alasan kalau kita tanya kenapa jadi pengacara, ya karena sering nonton Hotman Paris di TV gitu ya kan. Punya lambu katanya kan, cincin berlian ya kan, luar biasa. Jadi keinginannya, kenapa punya keinginan jadi pengacara, ya karena nonton Hotman Paris yang nongkrong sama cewek-cewek gitu kan. Ya, sebuah kemewahan gitu. Wah, ada kemewahan. Padahal kalau aslinya gimana nih Bang? Nah, itu tadi yang sebetulnya ya nggak apa-apa, itu sebetulnya motivasi ya. Kan? Artinya kita semua punya keinginan gimana caranya apapun profesi yang kita lakoni tentunya pengennya jadi sukses. Ya salah satunya pengacara. Nah, cuman yang paling penting di dunia pengacara ini, apalagi untuk anak-anak muda lah ya, yang kemudian jadi pengacara, advokat muda boleh dikatakan seperti itu. Ya tentunya harus juga memahami, yang lebih dipahami tentunya diri sendiri dulu. Yakinkan dulu bahwa dunia pengacara ya kan itu harus secara lahir batin harus kita yakini bahwa kita mampu, ya kan. Yang pertama mental, ya kan, karena pengacara tidak berhadapan dengan pengacara itu sendiri, tidak berhadapan dengan jaksa,
hakim dan lain-lain. Banyak, Tapi dalam suatu kasus di lapangan kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Ya, tanda kutip kan? misalkan preman gitu. Preman misalnya atau kan. warga yang gitu. membabi buta gitu. Nah, iya, nggak semua orang yang mengerti hukum gitu loh. Yang kemudian kalau kita berbicara hukum nggak ada urusan gitu kan, ini hak saya gitu kan. Nah itu berkaitan dengan mental tentunya. Kalau kita nggak punya mental yang ya boleh dikatakan mental baja lah, karena urusan pengacara ini terkait dengan mengurus nasib orang, ya kan, bukan urusan kita sendiri. Selain kita jadikan profesi pengacara ini adalah bagian dari sumber ekonomi, sumber rezeki, tempat kita mencari makan untuk kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Tapi di sisi lain kita ini mengurus nasib orang, yang kemudian itu tadi kalau kita tidak punya integritas berkaitan dengan profesi ini, ya tidak menutup kemungkinan ya pengacara sendiri yang jadi terlapor gitu loh. Banyak jadi tersangka bahkan jadi tersangka, jadi terdakwa banyak sekali. Justru itu harus dipastikan, karena kalau di organisasi kami ada kode etik, ya itulah yang harus pahami. Karena kita dalam melakukan pekerjaan berkaitan dengan profesi, melakukan pembelaan terhadap klien dan lain-lain, ya kode etik itu tetap harus dijaga. Nah, untuk advokat-advokat muda untuk jadi pengacara ini sekedar berbagi pengalaman, karena saya juga ya sembari sekarang di usia muda, dalam konteks ini juga masih dalam belajar juga, proses belajar lah tentunya, sampai dengan meyakinkan diri bahwa kita memang sudah cukup mapan. Mapan kadang dilihat dari, kalau orang bicara soal pengacara, suksesnya pengacara itu kan dilihat dari sisi materinya. Iya, banyak kan orang yang seperti itu kan. Sisi materi, bukan karena dia terkenal, bukan karena dia hebat, dia populis, kemudian dia menangani perkara yang selalu menang terus, bahkan sampai ke tingkat internasional. Tapi kalau datang menemui klien, maaf misalnya pakai motor, ya hebat, boleh dikatakan hebat, tapi orang belum yakin. Lo sendiri misalnya masih karena tampilan pengacara ini juga mempengaruhi, Bang. Mempengaruhi itu misalnya satu perusahaan yang munafik, ya kan, dia tentunya kalau dia butuh pengacara, dia juga akan melihat pengacaranya dulu gitu loh. Bisa jadi rekodnya gitu ya. Betul, makanya dia dapat nama misalnya direkomendasi, dia akan searching dulu, cari tahu nih identitasnya gitu loh, siapa. Dan usia juga berpengaruh. Wah, ini masih muda sekali, nggak cocok, belum punya pengalaman. Seperti itu kadang pertanyaannya. Bahkan mereka juga tidak menutup kemungkinan, ya kan, benar-benar menginvestigasi tempat tinggal. Sampai ya kan? Sedetil itu ya. Sampai sedetil itu, karena dia melihat dulu nih rumahnya, latar gitu, belakangnya gimana, ya kan? gitu ya. Kemudian kantornya gitu loh, kemudian ya baru yang lain-lain. Nah itu tentunya semuanya berproses. Yang pertama saya katakan usia itu mempengaruhi, karena tidak semua pengacara yang kemudian sudah jadi pengacara, walaupun dia punya keturunan orang kaya, kemudian disiapkan kantor, ya kan, dibukakan kantor, kemudian boleh kita tanya ada berapa klien yang datang. Kalau orang nggak kenal dia, nggak mungkin ada tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang bermasalah di luar sana yang tidak kenal datang ke kantor kita minta bantu. Kecuali kenal. Cara kalau orang baru buka pertama kali yang belum mempromosikan dirinya siapa, ya paling yang datang kalau nggak teman-teman, tetangga, keluarga gitu loh. Terus seperti itu. Rasanya tidak mungkin orang di luar sana bermasalah datang, karena begitu banyak pengacara hari ini. Kalau kita hitung itu 1.600 lebih pengacara untuk di kota Palembang ini, gitu loh. Berarti makin tahun makin banyak nih. Iya, artinya kalau ngomongin soal lahan, sudah rebut-rebutan. Tapi balik lagi bahwa yang penting itu soal pelayanan, soal kepuasan. Jadi kita melakukan pembelaan hukum itu tidak hanya sekedar orientasinya kita cari materi dari klien yang bermasalah hukum. Gitu loh. Jadi kita memanfaatkan itu, kemudian kita dapat duit, ya pekerjaan silakan aja, mau beres mau enggak gitu loh. Bukan hanya itu, makanya yang sering terjadi hari ini, kebanyakan pengacara yang seperti itu, kemudian masyarakat mencari keadilan kecewa, kemudian dia akan punya stigma pengacara itu semua sama gitu loh. Nah ini yang nggak beres, nggak semuanya. Ini yang kita jadi kena imbasnya kan. Iya. Nah itu yang jadi trouble sekarang. Makanya profesionalisme itu ya tetap harus dijunjung tinggi, karena ya kita mengurusi nasib orang ini bukan main-main. Karena orang yang bermasalah hukum itu tipikalnya panik, ya kan, panik, dan dia butuh orang yang bisa membantunya. Bisa membantu dia kan. Ya tentunya pengacara. Artinya dia menggantungkan nasibnya sama pengacara gitu. Terlepas endingnya bahwa menang atau tidak, tapi kita sudah lakukan maksimal
untuk Berusaha menjalankan membela profesi ini klien. untuk membela klien. Itu yang diutamakan. Itu kiat-kiatnya. Tapi yang paling penting untuk yang muda tadi, yang pertama sosialisasi diri dulu, ya kan? Kalau kita sesama pengacara aja nggak saling kenal, itu kan lucu. Bingung gitu. juga jadinya. Disebut namanya si A, kenal nggak nama si A? Kita sama-sama pengacara nggak tahu ya, pengacara A yang mana Apa ya? harus buka Google dulu gitu Gitu. ya kan? Artinya belum cukup dikenal. Nah, untuk bisa dikenal itu tadi kita sosialisasi ini yang pertama soal pergaulan, itu yang penting. Iya. Bergaul lah gitu. Karena kadang rezeki kita dari teman-teman juga, bukan karena kemampuan kita dalam menangani sebuah perkara. Bisa jadi seperti itu. Di dalam pengacara-pengacara ini ada asosiasi, ada organisasi advokat ya. Ikutlah berpartisipasi di situ. Bergabung sehingga kita ya cukup sebagai anggota nggak masalah. Yang penting silaturahim dan kita bisa saling mengenal. Lagi-lagi rezeki kadang dari sana juga. Ini gitu. menarik nih Bang Andri Macan. Terkadang kan seorang pengacara muda atau baru mau jadi wartawan masih suka bingung nih, cari duitnya tuh di mana sih pengacara ini kan? Apa harus sidang terus? Apa harus belain orang yang salah terus dapat duit gitu atau gimana gitu? Kiat-kiat Iya, mau jadi gimana? advokat ya maksudnya. Pada saat setelah jadi advokat dia bingung Cari rezekinya nih di mana nih gitu betul. kan? Makanya mungkin saya tadi sempat terpotong di awal bahwa tadi niat jadi pengacara setelah kuliah pasti yang pengen jadi pengacara. Setelah jadi pengacara, ya kan tadi disampaikan gimana cara kerjanya. Bingung gitu. jadi mau. Kok ya banyak nih. Ini banyak pengalaman advokat-advokat muda yang sharing. Bang, kita ini udah 3 bulan jadi pengacara loh, Bang. Muter pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore. Kerjanya nongkrong di kafe sama teman-teman. Ya paling kita foto-foto posting di Facebook ya kan. Seenggaknya ada aktivitas. Tapi di hati ini bicara gitu loh. Pada saat kita pulang dalam berapa bulan ini nggak bawa uang sama sekali gitu loh. Iya. Ya kan. Nah itu tadi, jadi pengacara itu ya mungkin hari ini sudah sangat mudah karena begitu banyak organisasi advokat yang merekrut ya, membuka ujian-ujian advokat, kemudian ya dengan standar nilai yang bisa ya gimana caranya bisa jadi pengacara. Setelah jadi pengacara, tentunya yang pertama tadi soal pergaulan, ikuti organisasi. Yang penting konteksnya bahwa harus serius dan fokus. Ya, jadi pengacara ini nggak bisa sambilan gitu ya? Sambilan gitu. Nggak bisa berarti ya? Kalau lu nggak fokus jadi nggak bisa fokus ya tetap kembali ke nol. Oh. Jadi hari ini lulus pengacara 2021, pastikan ke depan kita memang fokus dan konsentrasi terhadap profesi itu. Jadi kebanyakan yang tidak punya mental 3 bulan ternyata tidak menghasilkan, Down. ya kan? Ya ada ojek online ya jadi ojek dulu lah sementara ya kan. Punya kerjaan lain. Kerjaan sampingan sehingga ditinggalkan dulu gitu loh. Karena soal kebutuhan ekonomi ini gitu loh. Karena memang belum siap di awal. Tapi kalau kita basicnya sudah ada, tentunya akan familiar dan mudah bergaul. Nah dari sini akan muncul. Makanya untuk jadi pengacara itu, walaupun kita buka kantor, tapi kalau kita nggak dikenal orang nggak akan datang. Iya. Ya kan. Tapi pada saat kita ikut kantor orang, ya tentunya yang harus dipastikan bahwa kita harus ikut kantor yang banyak perkaranya, bukan kantor yang banyak duitnya. Iya. Ya kan, belum tentu ada perkara dan duit itu tentunya akan selesai juga. Tapi banyak perkara, disitulah ilmu yang kita dapat. Karena pengacara ini harus banyak pengalaman. Karena kalau rata-rata ngomongin ilmu yang dipunyai pengacara itu sama aja. Karena soal ya tinggal Aturan, kuliah hukum ya kan, sama mata kuliahnya, kemudian ikut ujian juga Sama, materinya juga sama. gitu loh. Nah tinggal pengalaman. Artinya secara teori kita sudah cukup paham. Apalagi yang tentunya dipahami lagi, teori itu tidak selalu sama dengan prakteknya. Nah tentunya pada saat aplikasi di lapangan itu yang paling penting. Ikut kantor atau magang di sebuah kantor pengacara yang tentunya kantor tersebut yang memang banyak perkara, sehingga disitulah semua ilmu praktek ya kan untuk seorang advokat akan kita serap gitu. Tentunya yang paling penting ikut kantor pengacara cuma jangan sekedar jadi pengikut gitu loh. Kalau sekedar jadi pengikut maka tidak akan dapat yang kita pikirkan. Bahwa saya yakinkan setiap pengacara itu pasti punya keinginan punya kantor sendiri. Ya kan? Jadi ikut kantor pengacara yang lain atau senior itu penting dalam konteks untuk menjadi bahan, ya kan? Pengalaman tadi yang kemudian ini akan kita manfaatkan atau kita gunakan untuk
mandiri, membuka kantor Artinya sendiri. jadi motivasi ketika saya ikut kantor ini, besok saya harus punya kantor juga. Harus, itu harus. Mandiri itu harus, karena tidak selamanya kita akan ikut orang. Atau pengacara senior. Ya maaf, misalnya pengacara senior ini sudah mulai cuti, misalnya kan karena usia, sudah mau menikmati ya hari-hari tuanya, atau mau meninggal dunia, atau jangan sampai nanti pada saat terjadi sesuatu hal yang demikian, Tidak diinginkan lah. ya jadi mati Bingung mau kemana gitu gitu loh, kan? mau kemana gitu loh, mau ikut siapa. Nah ini makanya setiap berproses itu harus ada pembelajaran yang harus diserap sehingga meyakinkan diri bahwa tentunya punya target setahun 2 tahun ikut kantor senior misalnya, kemudian yakinkan diri bahwa kita sudah bisa mandiri. Mandiri itu memang butuh modal ya, mau nggak mau butuh modal, tapi paling tidak kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Karena butuh waktu atau proses yang cukup panjang. Waktu terus berjalan. Iya, makanya di usia 25 tahun sudah jadi pengacara, ikut kantor pengacara, mungkin di usia 35 tahun kita harus sudah siap buka kantor sendiri. Makanya modalnya di situ gitu loh. Jadi dapat duit ya di keep, di save, maksudnya disimpan gitu. Untuk ya tadi bisa sewa kok ruko misalnya kan, atau ada rumah yang ada space sedikit bisa kita bangun kantor. Benar. Ya kan, cukup dengan itu kalau orang sudah kenal kita, mereka akan datang. Karena masyarakat pengacara ini sama seperti kita yang suka dengan makanan yang memang kita rasa makanan itu enak. Jadi misalnya saya kasih contoh, jualan sate, kita suka makan sate. Tapi hari ini kita tinggalnya di sini, ada sate di Pelaju misalnya kan, yang sudah kita tahu rasanya enak. Walaupun depan lorong ini ada sate jualan, juga, kita masih mending ke sana gitu loh. Sama kayak sebuah menu pengacara. ya. Pengacara sebuah menu yang didasari oleh rasa, kenyamanan, kepuasan gitu loh. Dan ya, bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan, tempat konsultasi. Jadi sama seperti pengacara, kalau dia sudah nyaman, kalau ngomongi ahlinya perbankan, dia sudah ngeh, walaupun ini di depan rumah ini ada kantor pengacara, kalau dia belum yakin, dia lebih nyaman, pasti pergi ke sana gitu. Jadi bagaimana cara melayani dan memberikan kepuasan terhadap klien dengan cara bahwa kita juga memang punya konten di melakukan aplikasi untuk melakukan pembelaan terhadap klien. Artinya kalau soal rezeki tadi berarti harus memang komitmen, pergaulan, kemudian harus fokus tuh. Kalau nggak fokus, belum siap diri, lebih baik jangan ya, atau gimana? Kalau memang belum fokus itu? Ya bisa jadi lebih baik orang tidak fokus itu karena begini, terbentur dengan kebutuhan ekonomi. Karena jadi pengacara tuh tidak langsung dapat duit seperti itu kan. Saya jadi pengacara, bangga, keluarga tahu anak saya pengacara gitu kan. Mulai kita pakai jas, pakai dasi, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Itu belum tentu dia dapat duit gitu loh. Karena bergaul dulu, jadi pengalaman. Berproses. Ya tadi ikuti, ada organisasi ya kita ikuti. Memang nggak menghasilkan, tapi itulah benih-benih yang kita tanam untuk kedepannya orang bisa mengenal kita gitu. Bisa kalau ngomong soal pengacara banyak sekali. Pengacara itu pengacara. Tinggal mereka akan menentukan pilihan pengacara mana yang lebih pas gitu. Termasuk juga masalah budget. Jadi kadang calon-calon klien tuh melihat pengacara ini bagus tapi mahal gitu kan. Ya ada budget, ya dapat pengacara seadanya. Yang kemudian itu terjadi kadang ada masalah-masalah ya. Tadi stigmanya semua pengacara sama. Padahal ini lebih ke soal standar pelayanan pengacara. Jadi wajar karena memang kita nggak punya standar sebetulnya soal jasa hukum misalnya. Ada pengacara yang nilainya high cost gitu. Tapi memang pelayannya luar biasa. Memang dia profesional dan serius. Tapi kalau mau nyari yang murahan misalnya, ada gitu. Ada gitu ya. Ya cuma tanggung resiko. Nah, jadi silakan menentukan pilihan terkait bahwa profesi pengacara atau pengacaranya, ya masyarakat pencari keadilan melek mata dulu, lihat kalau memang butuh pengacara, bila perlu kalau ada rekomendasi atau referensi, cek dulu. Cek. Ada kita ini udah ada Google kok. Ya gitu kan. Ketik nama aja udah muncul kok gitu. Kalau nggak ada sama sekali beritanya, perlu dipertanyakan tuh kayaknya. jangan ambil resiko, lebih baik yang sudah meyakinkan. Kemudian ya ditanyalah kepada orang-orang lain yang mungkin kenal pengacara gitu. Ya itu mungkin ya untuk masyarakat pencari keadilan jangan sampai salah pilih pengacara. Saya tidak mengatakan bahwa pengacara itu brengsek, ya kan? Tapi carilah pengacara yang memang benar-benar kapanpun bisa diajak berkomunikasi pada saat sudah jadi pengacara. Kadang pengacara ini ada males ngomong atau lihat
penyelesaiannya agak sulit, sudah mulai menghindar dan lain gitu. Nah itu. Kalau berbicara organisasi pengacara nih Bang Andri Macan, kan kata abang tadi kan udah banyak sekarang nih. Kalau abang sendiri nih tergabung di wadah organisasi apa untuk pengacaranya? Kalau saya Pradi, karena dari awal dari Pradi menurut Undang-Undang Advokat adalah wadah tunggal, saya lahir di Pradi. Pradi itu apa tuh panjangnya? Perhimpunan Advokat Indonesia. Perhimpunan Advokat Indonesia. Sekarang ketua umum di Dewan Perwakilan Nasionalnya Utoh Hasibuan. Oh, Utoh Hasibuan. Kalau di Sumsel sama Palembang? Kebetulan sampai hari ini ketuanya Haja Nurmalah. Memang mungkin di bulan ini akan ada musyawarah cabang DPC Pradi ya. Jalan juga dong. Tahun sebelumnya saya ikut. Tahun ini? Calon ketua Pradi. Tahun ini sepertinya sih cukup sebagai tim ses saja. Harus ikut lah, masa nggak ikut? Ini step next kita, insya Allah. Artinya memang harus perlu strategi lagi atau nanti lah kalau ini lagi fokus ke mana dulu ya gitu ya. Ya fokus untuk kantor dulu lah, mensejahterakan advokat-advokat yang ada di kantor, karena ada 2 kantor yang kita. Ada berapa orang nih anggota di bawah Andri Macan Law? Ya kalau di law firm kita cuma ada 5 advokat, semuanya advokat muda. Ya, untuk di Palembang, kalau di Pangkal Pinang saya punya kantor cabang di situ ada 2 advokat. Ya, di luar dari itu ada calon-calon advokat atau advokat magang. Jadi cukup lah. Sekarang udah berkeluarga nih Bang Andri ya? Ya, sudah. Udah anaknya udah berapa nih Bang Andri? Anak baru 2. Istri? Istri baru 1. Aduh, mudah-mudahan nggak nambah lagi Bang Andri ya. Insya Allah cukup. Mungkin nih ada pesan-kesan ataupun apa yang harus disampaikan dan buat khususnya nih buat pengacara pemuda ada resep atau apa dari Bang Andri Macan nih sebagai penutup di bincang-bincang santai kita hari ini. Ya, cuman berbagi pengalaman terkait dengan advokat-advokat muda. Kalau ingin sukses, ya yakinkan bahwa secara batin ya kan kita mampu, kita punya mental untuk di dunia pengacara, karena pengacara itu harus tahan lapar. Karena seperti saya katakan bahwa dalam proses awal mungkin ya akan sulit untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan-pekerjaan, namun step by step berproses insya Allah akan menghasilkan. Yang kedua tentunya harus fokus. Fokus ini jangan sampai nanti kita tinggalkan dunia pengacara dengan pekerjaan lain, kemudian kita kembali lagi, ya itu sama saja ya kembali dari nol lagi. Selanjutnya pergaulan itu penting. Pergaulan, berorganisasi, ternyata itulah yang dapat mengupgrade mental berkaitan dengan profesi ini, agar kita bisa lebih memahami di pekerjaan di lapangan dalam menjalankan profesi advokat. Setidaknya ada kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan mengkonsep surat menyurat, kemudian kemampuan di lapangan dalam menghadapi dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Oke, semoga bisa bermanfaat nih khususnya para pengacara pemula dan semua penonton Mata News TV ini. Beliau ini kalau saya pribadi sudah cukup lama mengenal beliau dan sudah saya pribadi menilai kategorikan sukses. Amin. Oh, demikianlah bincang singkat kita dengan Bang Andri Macan di Kilas TV di Zona King. Jumpa lagi di podcast Zona King berikutnya di Kilas TV.